You don't gotta go to work. Di masa pandemi ini membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustasi. Sejumlah orang khawatir akan tertularnya virus corona ini. Di sisi lain, mereka juga risau masalah finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemi. Bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona bisa sampai mengganggu kesehatan mental mereka. Sebenarnya stres itu apa sih? Nah, di video ini aku bakal jelasin tentang apa sih itu stres dan cara memanage stres dengan baik. Jadi, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang tanda-tanda seseorang yang mengalami stres. Yang pertama, memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita, mencari berita mengenai COVID-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat dan dapat memunculkan kecemasan yang membuat seseorang mengalami sulit tidur, sakit kepala, serta sakit fisik lainnya. Oleh sebab itu, mengatur atau mengelola stres pada masa ini sangatlah penting. Manajemen stres dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengendalikan, mengelola, mengatur stres. Stres sendiri dapat diartikan sebagai reaksi tubuh baik secara psikis maupun fisik karena adanya tekanan atau ketegangan dari luar. Di saat pandemi ini, yang menjadi sumber stres atau stresor adalah berita mengenai COVID-19 dan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat. Stres memang tidak dapat kita hindari, melainkan bagaimana seseorang dapat meminimalisir stres tersebut sehingga masih dapat bertindak secara positif. Selalu berpikir positif adalah kunci terhindar dari stres. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam mengelola stres antara lain adalah dengan mengenali dulu perasaan yang penuh dengan tekanan, berusaha untuk mengalihkan perhatian, melakukan kegiatan positif sehingga memunculkan perasaan positif dan mengenali respon yang efisien bagi diri sendiri. Pada saat pandemi COVID-19 ini pun ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar stres dapat dikendalikan, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif bersama keluarga di rumah dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan serta menjaga imunitas tubuh, tetap menjalin komunikasi dengan rekan atau keluarga jauh melalui aplikasi, dan yang paling penting adalah berpikir positif. Ketika individu mengalami stres, hal ini akan berdampak pada kesehatannya. Jika stres yang dialami individu ini rendah atau eustress, mungkin akan bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi, jika stres yang dialami individu ini sudah tinggi dan terjadi secara terus-menerus, maka akan mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Dalam kondisi pandemi corona ini pun sangat wajar jika seseorang akan mengalami gejala susah tidur, mudah gelisah, sakit kepala, mual, tidak selera makan, tidak ingin melakukan aktivitas, atau bahkan mengalami mimpi buruk. Dan jika hal ini berjalan terus-menerus dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan,
akan menjadi stres tingkat tinggi, dan jika individu mengalami gejala tersebut, maka hal yang harus dilakukan adalah menghubungi profesional atau psikiater untuk membantu mengatasi stres yang dialami. Sebenarnya hal apa aja sih yang harus kita hindari supaya stres yang kita alami itu nggak semakin berkepanjangan? Nah, yang pertama, hal yang perlu disadari bagi seorang individu adalah bagaimana ia dapat mengenali sumber stres atau stresor dan apa reaksi bagi tubuhnya, sehingga ketika individu tersebut dapat mengendalikannya, maka ia akan mudah untuk mengatasinya. Lalu yang selanjutnya adalah mengendalikan atau mengalihkan dari sumber stres tersebut. Dan yang terakhir, seseorang harus melakukan kegiatan positif yang membantunya untuk selalu berpikir positif sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menjaga kesehatannya. Hal yang penting yang harus kita rasakan adalah untuk belajar lebih sabar. Maksudnya adalah selama masa yang penuh keterbatasan, ruang gerak dan berkurangnya aktivitas kita di luar, itu membuat kita atau membantu kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir lebih positif, dan berkumpul dengan keluarga. Dalam artian sabar ini pun kita tetap harus berikhtiar, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan dan saling peduli. Hal ini pun akan membantu kita untuk mengurangi tingkat stres agar tidak menjadi stres kronis atau stres yang berkepanjangan. Sekian dan terima kasih. 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질